Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah. Capek. Kita perang aja deh. Dia mengajak perang, maka semua pasukan sekaligus anggota Garda Wali Songo di seluruh Indonesia wajib turun di jalan. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan baik. Bangsa ini jangan diajari untuk berperang. Ratusan tahun leluhur kami menghadapi perang. Memanas sahabat, Tetapi memanas. Kami sebagai anak cucunya juga diajari berbudi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku sekalian, di akhir-akhir bulan Ramadan ini ternyata suasana bukannya menjadi sejuk, malahan semakin panas, bahkan memuncak. Bukan hanya persoalan Gus Fuad Pleret yang kemudian dilaporkan, melainkan ada dari golongan orang-orang tertentu yang memanasi suasana dengan menyebut kata-kata yang tidak sepantasnya. Tak hanya itu, bahkan orang tersebut mengajak perang. Bangsa ini jangan diajari untuk berperang. Ratusan tahun leluhur kami menghadapi perang. Tetapi kami sebagai anak cucunya juga diajari berbudi pekerti. Kami diajari untuk tata krama. Namun jikalau digores harga dirinya, tentu semangat masa lampau itu tak akan lekang. Saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf kalau saya menjadi ngegas. Kalau edisi yang lalu kami menyampaikan pernyataan dari seseorang yang biasa disebut sebagai imam besar oleh kelompoknya, hal ini pula lah yang kemudian menambah suasana tambah panas, sehingga tidak sedikit dari kalangan tokoh-tokoh muslim yang bereaksi baik langsung ataupun tidak langsung. Karena apa? Yaitu tadi tantangan. Dikira kita takut. Saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf. Saya langsung saja akan memutarkan pernyataan dari Garda Wali Songo atas pernyataan Pak Rizik yang sedemikian pongahnya terhadap kita semua. Saya katakan kita karena saya yakin khitab dari apa yang disampaikan adalah orang-orang semacam kita dalam pengertian bangsa Indonesia yang selama ini konsisten untuk menjaga kemurnian sejarah, baik sejarah bangsa ataupun sejarah yang berkaitan dengan silsilah Al-Mustafa Nabiullah Muhammad SAW. Mari kita simak penuturan dari Gus Eko Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjen DPP Garda Wali Songo Eko Ahmadi menyerukan kepada seluruh anggota sekaligus pasukan dari Garda Wali Songo untuk siaga atas apa yang telah disuarakan oleh Rizik Monyet itu, yang telah menyuarakan bahwa semua ulama-ulama yang selama ini secara epistemologi dan sekaligus keilmuan menyoal tentang nasab Ba'alawi. Nah, oleh karena itu seruan Habib Rizik jangan didiamkan, tapi kita kawal bersama-sama. Kalau memang dia mengajak perang, maka semua pasukan sekaligus anggota Garda Wali Songo di seluruh Indonesia wajib turun di jalan untuk bersama-sama kita hadapi Rizik Monyet itu. Siap, agar Bos. apa? Agar jelas bahwa yang ngobok-ngobok umat Islam itu bukan golongan
ulama-ulama pribumi, tetapi merekalah Rizik CS itu, gerombolannya, monyet-monyet itu, ya, yang telah menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai medan perangnya. Kalau memang dia itu orang asli Indonesia, tentu tidak akan bicara seperti itu, apalagi sampai menyatakan bahwa siap untuk perang kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini kita serukan saja untuk supaya mereka kembali kepada negara asalnya. Selama ini Islam di Indonesia berlangsung secara damai, berlangsung secara kekeluargaan dan tanpa ada hal-hal yang dibelokkan, utamanya terkait dengan sejarah. Sejarah yang ada selama ini yang membelokkan tentu ya Rizik CS itu, monyet-monyet yang gak karuan jelasnya itu, asal mana mereka itu. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, khususnya Garda Wali Songo, saya serukan bahwa apapun yang dibicarakan oleh Rizik CS berikut dengan gerombolannya yang mereka sebut dirinya sendiri sebagai monyet-monyet itu, kita sikapi dengan cara monyet, bukan dengan cara manusia. Oleh karena itu, ya, Islam tidak pernah di Indonesia khususnya ribut seperti ini, kecuali mulut dia itu sendiri yang membuat ribut. Oleh karena itu, mulutmu harimaumu Rizik, maka apapun yang akan engkau tantangkan kepada kami siap untuk menghadapinya. Terima kasih kepada seluruh anggota Laskar dan sekaligus pasukan dari Garda Wali Songo. Bersiaplah Anda semua ketika mulut Rizik sudah tidak bisa disekolahkan dengan baik, tidak bisa dingajikan dengan baik. Dia harus ngaji lagi, sekolah lagi, pesantren lagi, agar mulutnya tidak mudah ngomong perang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah Wali Songo, dan kepada seluruh pasukan Wali Songo, bersiaplah sekali lagi akan godaan-godaan ataupun tantangan-tantangan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Rizik CS itu tadi. Terima kasih. Inilah seruan dari saya, Sekjen Garda Wali Songo DPP Garda Wali Songo. Untuk itu mohon perhatian dan kerjasamanya kepada semua pihak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, inilah seperti yang saya katakan tadi malam, bahwa acap kali saya memaklumi kepada sebagian dari sahabat kami yang dengan terpaksa menggunakan kalimat yang mungkin berlebih atau menggunakan lakop atau julukan yang sebanding dengan apa yang mereka katakan. Itu yang menjadi dasar kenapa tayangan ini saya tidak potong, saya tidak edit, saya sampaikan apa adanya, karena demikianlah yang disampaikan oleh pihak seberang, kemudian direspon dengan pernyataan yang seperti dalam video tadi. Walaupun kami secara pribadi tidak menghendaki adanya pertentangan di antara kita, namun jikalau hal itu terus berlanjut dan memang membutuhkan pembuktian, barangkali pemerintah bisa memberikan jalan tengah. Karena ketika hal itu terjadi, tentu kerusakan akan melanda negeri ini. Cukuplah kita melihat contoh-contoh bagaimana pertentangan di negeri seberang sana. Satu di antaranya adalah negeri asal mereka datang, Carut Marut sampai hari ini. Apakah Carut Marut di sana itu akan dibawa ke sini dengan melempar provokasi-provokasi sehingga kemudian anak-anak negeri ini tersulut emosi lalu meladeni? Saya sejalan dengan pernyataan Kang Agus Mar dari Banyumas, ya, dan juga Kang Bejo. Kalau kalian siap untuk berperang, silahkan bawa orang-orang kalian. Jangan bawa-bawa kaum pribumi, karena mereka adalah saudara kami. Kami tidak ingin bertengkar dengan saudara kami sendiri. Kumpulkan orang-orang kalian. Data imigran-imigran atau yang turunan imigran, silahkan untuk berperang. Kurang lebih demikian yang disampaikan oleh
Saudara kami Kang Agus Mar dari Banyumas tadi malam. Kalau dari Garda Wali Songo, sebagaimana disampaikan oleh Gus Eko tadi, beliau hanya menyiapkan diri dan pasukannya di lapangan untuk menghadapi hal itu. Namun, sekali lagi, saya menggarisbawahi agar pemerintah memberikan jalan tengah sehingga tidak ada perpecahan di tubuh bangsa ini. Bagaimana cara penyelesaiannya yang baik dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negeri ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.